Pemirsa, sidang isbat penentuan 1 Syawal akan digelar hari ini mendekati waktu maghrib berdasarkan hasil pengamatan Rukyatul Hilal. Dan berdasarkan data-data hilal dari berbagai lembaga, hampir dipastikan hari ini merupakan hari terakhir puasa Ramadan 1445 Hijriah. Dan esok adalah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada hari Rabu. Dan kita sudah kembali di studio bersama dengan pakar perbandingan mazhab dari UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Kiai Haji Mujar Ibnu Syarif. Pak Kiai, tadi kita sudah membahas bagaimana sebetulnya teknis dalam penetapan 1 Syawal. Namun tentunya akan ada hal yang berbeda antara bulan ke bulan begitu ya. Akan selalu ada keistimewaan. Nah, untuk keistimewaan bulan Syawal itu seperti apa nih, Pak Kiai? Bulan Syawal itu keistimewaannya kan disebut Nabi itu. Salah satunya dia bisa menggenapkan puasa kita. Nabi menyatakan man shoma ramadana fa'atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Orang yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan full, lalu dia tambah lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu setara dia puasa sepanjang tahun. Jadi itu salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh bulan Syawal. Kemudian yang berikutnya, Syawal juga bulan silaturahim. Itu masif kan. Kita berbeda dengan bulan-bulan lain. Pengalaman silaturahmi yang begitu banyak melibatkan orang, itu hanya terjadi di bulan Syawal. Terus Nabi menyebut juga keistimewaan di bulan Syawal itu adalah menikah itu. Lebih dianjurkan di bulan menikah ya? Iya, di bulan Syawal, Mas. Karena Nabi konon dikabarkan dalam sejarah beliau menikahi Siti Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq itu di bulan Syawal. Itu untuk menetralisir konsep yang ada waktu itu bahwa kalau bulan Syawal orang nggak boleh menikah. Jadi Nabi memberi contoh bahwa Syawal nggak ada masalah. Tidak ada larangan begitu ya? Ya, jadi kalau ada pasangan yang belum menikah, daripada pacaran terlalu lama, sudah aja sekalian memperpanjang zina begitu. Oh, jangan ya. Jadi sekalian halal bihalal silaturahim udah nikahkan aja. Lebih cepat dan jadi bisa kita bilang bahwa Syawal ini adalah lanjutan keberkahan dari bulan suci Ramadan, banyak silaturahmi begitu ya. Kita bisa berinteraksi bersama dengan keluarga dan juga orang-orang sanak keluarga terdekat. Dan kira-kira apakah ada amalan khusus yang biasanya dilaksanakan pada bulan Syawal? Entah itu mungkin yang kita tahu puasa Syawal begitu ya, atau mungkin ada hal-hal spesifik lain, Pak Kiai? Jadi di samping puasa Syawal 6 hari itu, ya tentu yang paling spesifik di Hari Raya Idul Fitri kita lakukan amalannya takbir. Takbir di masjid, di musola atau di mana tempat yang mungkin kita lakukan. Itu di malam hari bulan Syawal, di malam takbiran kita sebut. Kemudian berikutnya kita disunahkan besok harinya kan sholat Idul Fitri tuh. Nabi memberi contoh amalan yang khusus bahwa sebelum berangkat ke masjid kita disunahkan makan dulu. Nabi biasanya sebelum ke masjid salat Idul Fitri beliau mengkonsumsi dulu beberapa butir kurma. Jadi sebaiknya kaum muslimin setelah sebulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, maka kita harus siap diri lagi untuk menikmati makanan yang biasa kita nikmati di pagi hari. Nabi menyarankan makan dulu atau sarapan dulu baru berangkat ke masjid. Nah, setelah itu amalan-amalan yang lain tadi kita, ya yang paling tadi saya sudah sebut, silaturahim, dan jaga bahwa Syawal itu kan sebetulnya dari bahasa artinya dia al-irtifa. Ada peningkatan, ada progresivitas. Jadi ujian berhasil tidaknya puasa kita itu justru diuji di Syawal ini. Kalau di Syawal lebih bertakwa dari bulan-bulan sebelumnya, atau paling kurang hemat saya bisa kita inilah ya setara kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan di bulan Syawal. Itu berarti sebuah indikator puasa kita ada manfaatnya. Tapi kalau ketika Syawal datang orang seolah dia bebas, merdeka dari semua yang tadinya maksiat dia tahan di Ramadan, lalu dia kemudian seolah-olah merdeka betul,
itu bertanda puasanya. Artinya ini kurang sebetulnya bermakna. bulan Ramadan adalah muhasabah diri ya. Kita melihat apakah kita nanti di bulan Syawal lebih baik atau justru malah menurun gitu ya intensitas ibadahnya ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Karena bisa dibilang justru orang-orang biasanya setelah bulan puasa yang tadinya sholat 5 waktunya rajin, setelah bulan puasa malah bolong-bolong lagi nih. Pak Itu Ustaz. konsep yang keliru, Mas. Konsep keliru ya. Jadi mestinya kalau ibarat karyawan bulan Ramadan itu bulan training dia. Bulan dia berlatih. Iya. Masih magang lah ya. Iya, jadi berhasil atau tidaknya dia diterima sebagai karyawan Iya. tetap kan tergantung kepada penerapan hasil Iya, kinerjanya. Begitu ya. Iya. Jadi kalau kinerja di Syawal lebih buruk dari Ramadan, saya pikir itu orang harus bermuhasabah lagi bahwa Ya. tidak begitu mestinya dia Oke. berpuasa ya. Jadi la'allakum tattaqun. Puasa itu endingnya agar kalian bertakwa kepada Allah, itu sebetulnya ada spirit progresivitas. Dari belum bertakwa menjadi lebih bertakwa, dari belum baik menjadi lebih baik. Tapi kalau statis atau malah lebih buruk, itu la'allakum tattaqunnya tidak tergapai, Mas Iya. Camar ya. Iya. Oke, baik. Pak Kiai, kalau berbicara tentang Idul Fitri, ini kita bisa lihat bahwasanya masyarakat bisa bertemu dengan keluarga, silaturahmi begitu ya. Setelah Idul Fitri ini biasanya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang common atau biasanya diselenggarakan oleh atau dilaksanakan oleh masyarakat adalah puasa Syawal. Tapi yang menjadi pertanyaan khususnya untuk para wanita yang mungkin puasanya bolong-bolong ya karena berhalangan. Lebih utama mana untuk mengganti dulu puasa yang bolong saat bulan Ramadan atau lebih penting untuk puasa Syawal? Karena statusnya kan ini yang satu wajib, Iya, yang satu sunnah. yang satu sunnah. Kalau saya boleh memilih harus dahulukan yang wajib. Tetapi kalau dia mau memulai sunnah dulu, ya berarti dia tidak memilih posisi yang utama. Tapi sah juga puasanya. Kalau dia memilih Syawal dulu baru kodo. Iya. Sebab kodo itu kan tidak harus betul-betul berakhir Ramadan lalu setelah itu dia harus ganti kodo. Jadi ulama memberi kelonggaran supaya kapan dia punya kesempatan dan kemampuan bisa dia tunaikan. Oke. Gitu Mas Camar ya. Baik, artinya lebih baik diprioritaskan yang wajib dulu. Ya, kalau bisa yang wajib meskipun, dulu ya. Ya dua-duanya sama-sama sah gitu ya. Sama-sama sah. Baik, Pak Kiai, ini berbicara tentang Idul Fitri, hari yang penuh keberkahan tidak hanya untuk umat Muslim maupun juga tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. Kita betul-betul merasakan sukacita dan juga keberkahan bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri. Kalau kita kaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang tentunya toleransi ini sangat penting sekali begitu ya. Dan kita lihat bagaimana dinamika perpolitikan Indonesia. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan hal-hal tersebut, makna Idul Fitri dengan kondisi dan situasi di Indonesia ini seperti apa nih Pak Kiai? Ya, Idul Fitri itu kan artinya kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu kan dia cenderung memilih sesuatu yang baik dan terbaik. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan suasana perpolitikan kita, tentu setelah kemarin kita berbeda pilihan capres-cawapres, maka setelah capres-cawapres definitif itu nanti ditetapkan, hemat saya mestinya kembali kepada natural kita. Ya. Suka kebaikan, suka silaturahim, suka menghormati orang, suka kebersamaan. Jadi perbedaan-perbedaan yang kemarin terjadi sebaiknya itu dilupakan saja. Kalau tidak begitu maka kita akan terus-terusan menyimpan dendam antara orang yang berbeda pilihan capres-cawapres gitu Mas ya. Jadi sebaiknya udahlah besok Lebaran sekalipun jagonya capresnya kalah, udah aja lah. Itu anggap aja sebagai sebuah pesta. Kita udah melaksanakan pesta dan kemudian sudah berhasil. Udah happy sama-sama. Supaya negara kita itu bisa kita jalani dengan penuh sukacita. Baik, bermaaf-maafan ya PKI. Karena kalau kita bisa lihat, ini jangankan antar tetangga, antar keluarga aja bisa saling ribut hanya beda pilihan politik ya. Jadi mungkin ini bisa jadikan momen untuk saling bermaaf-maafan, menetralkan kembali. Ibaratnya kita mulai dari nol ya, Pak Kiai ya.
Jangan dari nol mas, 00. 0-0 ya. Kalau dari nol satu pihak. Oh iya, seri ya. Jadi 0-0 ya. 0-0. Jadi kita dari- kosongkan kembali pikiran kita, Iya. betul-betul kita memulai lembaran yang baru. Ya, jadi dari mas 00, jadi dari saya 0, mas 0. Nol ya. Jangan saya 0, mas 1 kan jadi nggak imbang. ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai atas Iya. informasinya hari ini. Mudah-mudahan besok kalau misalnya jadi ya, kalau misalnya jadi untuk Idul Fitri betul-betul menjadi hari yang membahagiakan, yang hari yang penuh berkah, bisa berkumpul bersama dengan sanak saudara juga orang-orang terdekat, Iya. dan tentunya menjadi momen muhasabah diri untuk bulan Syawal ini menjadi lebih baik dari bulan suci Ramadan. Iya. Baik, terima kasih pakar perbandingan mazhab dari UIN Syarif Hidayatullah Dr. Kiai Haji Mujar Ibnu Syarif. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan salam untuk keluarga di rumah Iya. Pak Kiai ya.